Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan coba membahas tentang branding sekolah. Di dulu 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu kami melakukan sebuah webinar dengan mengundang para wakil kepala sekolah, humas waktu itu. Di situ dulu kita membahas tentang bagaimana membranding sekolah dari berita-berita positif. Mengapa berita dan mengapa harus positif, supaya ada sebuah kata citra di situ. Kita harus memberikan sebuah citra yang baik dari sekolah, dan itu berasal dari berita-berita positif yang ditulis oleh sekolah. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana menulis berita itu, bagaimana caranya, dan ketika sudah ditulis kita harus tahu, siapa tahu berita itu isinya, keinginannya positif tapi ternyata negatif. Dan inti dari semua itu adalah harus ada tim yang kuat, dari branding sekolah tersebut. Nah, apa-apa yang perlu dilakukan dari situ, ya tentu saja kita sekolah melalui wakase kesiswaannya tersebut harus membentuk sebuah tim branding sekolah. Di tim branding inilah kita akan membentuk, mengolah bagaimana supaya berita itu bisa ada, berita itu bisa terbit, dan seterusnya, bagaimana supaya bisa berita itu di-share. Langkah pertama adalah tentu saja setelah membentuk tim branding adalah kita perlu melakukan rapat. Di rapat itu kita menentukan siapa-siapa yang menulis berita. Setelah itu kemudian tim penulis berita ini kemudian kita latih secara bersama-sama di sekolah. Kita latih bagaimana menulis berita 5W1H. Isinya adalah kapan, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa, dan tempatnya di mana. Dari situlah kemudian si penulis berita ini diajak terus berlatih, terus berlatih, dan setelah mereka mahir menulis, dibentuklah tim untuk berita-berita yang sudah ditulis oleh tim tersebut untuk di-share. Nah, yang bagian yang menge-share inilah yang berada dalam kewenangan tim branding tersebut. Ada yang membaca baik tidaknya berita tersebut, kemudian setelah itu dibaca, kemudian didistribusi, di-share. Jadi bagi yang kepala sekolah, tentu saja berita itu di-share ke sesama teman kepala sekolah. Yang berita untuk siswa di-share kepada pembina OSIS untuk didistribusi ke kelas 11. Lalu berita yang untuk orang tua itu di-share ke wali kelas. Kemudian berita untuk kelas 10 didistribusi kepada siswa SMP kelas 3. Adik-adiknya mereka di-share semua berita tersebut. Nah, setelah berita ini terdistribusi, tentu saja harus ada semacam jangka waktu konsisten dan rutin dilakukan. Prinsipnya adalah branding sekolah melalui berita positif tersebut. Kita memanfaatkan teknologi. Semua siswa sekarang itu hampir semua memiliki handphone, dan tentu saja handphone yang dipakai tersebut itu ketika dia baca ada berita positif kita berikan, maka dia akan mengatakan bahwa sekolah saya bagus, sehingga di alam bawah sadarnya akan tertanam bahwa sekolah saya bagus. Apalagi citra positif tersebut itu akan membuat sebuah aura yang positif. Di samping yang lain adalah manfaatnya adalah yaitu ini, di
sosialisasi PPDB. Ya, saya lupa. Di sosialisasi PPDB itu kan jelas bahwa ketika kita mengadakan sosialisasi PPDB kan nanti bulan 4, bulan 5 yang lalu. Padahal dengan kegiatan ini kita selalu share kepada orang tua, kita share selalu kepada siswa kelas 13, otomatis dia akan mengatakan bahwa lebih baik saya sekolah di sini, sekolahnya bagus gitu. Sisa bagaimana sekolah memanage, sekali lagi buat tim yang kuat, bagaimana supaya ke depan membuat sekolah bisa menjadi lebih baik dari tim branding ini. Kalau kurikulum itu memasak mata pelajarannya, hasil dari masakan dari kurikulum itu dilihat dari branding sekolah. Apapun yang dicapai oleh sekolah itu akan bisa berhasil ketika kita perlihatkan kepada masyarakat dan orang tua. Ini bukan berarti kita mau melihat bahwa sekolah kita bagus atau tidak. Ini adalah sebuah tanggung jawab sekolah kepada masyarakat bahwa ada proses di dalam dan ada prestasi di dalam. Saya pikir ini yang saya sampaikan pada hari ini, sederhana sekali tapi akan menjadi luar biasa ketika kita secara bersama-sama mementingkan yang namanya branding sekolah. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.